teman-teman dan Ibu Esti Oktiana Sari. Perkenalkan, nama saya Meliana Toresya Manalu dari Teknik Kimia S1B. Di sini saya akan melakukan tugas saya untuk melaksanakan proyek tentang metode ilmiah. Nah, tugas ini saya penuhi untuk memenuhi mata kuliah kimia dasar yang dipimpin langsung oleh Ibu Esti Oktiana Sari yang seperti sudah saya sebutkan di awal ya. Nah, saya mau sedikit berbagi sama teman-teman kalau saya dikasih tugas oleh dosen saya itu tentang melakukan penelitian metode ilmiah yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang metode ilmiah itu apa. Nah, metode ilmiah itu langkah-langkah ilmiah yang harus kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah secara logis agar hasilnya lebih baik. Mungkin itu teman-teman sudah pelajari di tingkat SMA atau SMP. Nah, saya di sini mau melakukan penelitian langsung. Nah, yang menjadi ketertarikan saya ini saya lakukan di lingkungan sekitar saya, di lingkungan yang tidak jauh dari saya. Nah, saya mau ngambil topik nih. Mungkin teman-teman juga sudah sering ya melihat yang namanya nasi, ya, nasi basi. Ya, topik saya itu hari ini nasi basi karena itu benar-benar tidak jauh dari lingkungan kita. Tidak seperti percobaan kacang hijau, mungkin teman-teman sudah melakukannya waktu SMP atau SMA ya. Nah, saya benar-benar tertarik tentang nasi basi. Jadi perumusan masalahnya yaitu tentang nasi basi. Oh ya, sebelum kita masuk ke topik, kita kupas-kupas sedikit dulu ya tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang sudah seperti saya jelaskan tadi itu langkah-langkah ilmiah yang kita lakukan untuk memecahkan sebuah masalah agar hasilnya itu lebih logis dengan hasil yang lebih baik ya. Cara-cara untuk langkah ilmiah sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya. Tapi saya di sini mau memberitahu yang pertama itu tentang perumusan masalah. Jadi sebelum langsung masuk ke eksperimen, masuk ke berikutnya atau menarik kesimpulan, kita harus tentukan dulu perumusan masalah apa. Masalah apa sih yang mau kita hadapi nanti? Apa sih yang mau kita teliti? Nah, setelah kita masuk perumusan masalah, kita masuk lagi ke observasi. Ya, observasi itu sama dengan pengumpulan data. Teman-teman bisa dapatkan pengumpulan data ini bisa dari berbagai media, dari jurnal, dari YouTube, dari buku pembelajaran, atau dari yang bisa teman dapatkan. Pengumpulan data yang mendukung untuk kita pembuatan hipotesis. Nah, yang ketiga itu adalah hipotesis. Hipotesis ini apa ya? Hipotesis ini itu bagaimana hipotesis ini itu apa ya? Pikiran kita tentang hipotesis ini adalah dugaan sementara, teman-teman. Maaf ya agak terbata-bata, aku memang kayak gitu. Hipotesis ini adalah dugaan sementara kita sebelum kita melakukan percobaan nanti. Jadi setelah kita kumpulkan data tadi dari observasi, kita temukan hipotesis, dugaan sementara kita sebelum melakukan eksperimen. Mungkin kan aku melakukan percobaan nasi basi gitu. Aku mungkin narik hipotesis kalau nasi itu bisa basi di lingkungan seperti ini gitu, yang lebih cepat basi. Nah, itu hipotesis. Nah, nomor 3 baru kita melakukan eksperimen. Nanti kita melakukan eksperimen sebanyak 3 hari. Ya, aku bocorkan sedikit. Eksperimen ini aku lakukan sebanyak 3 hari karena menurut aku 3 hari sudah cukup ya. Nah, yang terakhir itu setelah kita melakukan percobaan selama 3 hari yang sudah aku bilang tadi, kita menarik kesimpulan. Ya, kesimpulan kita cocokkan nih antara hipotesis yang sudah kita buat tadi, dugaan sementara, dengan hasil percobaan yang kita lakukan. Nah, kita tarik di kesimpulan. Oke, kita lanjut masuk ke metode ilmiah yang aku lakukan. Oke. Nah, metode ilmiah yang aku lakukan, nah sama seperti yang udah aku bilang tadi, aku tertarik nih sama yang namanya nasi basi. Mungkin teman-teman di rumah sering ya melihat nasinya terbuang gitu tapi basi. Tapi kenapa sih kalau misalnya kita taruh di lemari itu bentuknya seperti ini? Kalau di kulkas dia lebih lama basinya. Kenapa ya kira-kira? Mungkin bisa kita pecahkan melalui metode ilmiah yang akan kita lakukan. Nah,
Langkah metode ilmiah yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah perumusan masalah. Ya, perumusan masalah yang seperti saya bilang tadi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasi basi. Nah, itu adalah rumusan masalahnya. Yang kedua, apa sih penyebabnya? Mungkin berhubungan dengan faktor yang pertama tadi ya, yang apa. Jadi di situ kita bisa menentukan rumusan masalahnya. Jadi aku lebih tekankan di sini sebenarnya apa penyebabnya. Ya, jadi kita bisa, misalnya ini nasi berlebihan nih, aku bisa nyimpan gitu dengan mengetahui faktor-faktor penyebab nasi basinya. Jadi kita bisa antisipasi nanti. Mungkin itu sih tujuan aku melakukan ini. Nah, setelah itu kita melakukan observasi. Nah, observasi itu tadi apa? Pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa aku ambil dari jurnal-jurnal. Ya, jurnal-jurnal, bisa dari buku-buku pembelajaran aku juga, dan bisa dari apa ya, laporan-laporan kakak tingkat mungkin ya. Tapi mungkin aku di sini lebih fokus ke buku pembelajaran dan jurnal dari penelitian orang-orang. Oke. Ini langkah eksperimennya. Ini langkah metode ilmiah yang kedua, observasi. Oke guys, ini adalah percobaan kita yang nomor 2 tentang metode ilmiah. Kita akan melakukan observasi. Di sini aku fokuskan, tadi aku udah bilang kalau kita fokuskan ini ke jurnal-jurnal dan buku-buku. Jadi aku di sini memakai buku ini. Di sini ada tentang proses pembusukan. Memang ini buku SMA, tapi di sini akan aku lampirkan karena ini memang sudah resmi dari penerbitnya, itu dari Aharisotoni Wiramawidia. Jadi ini sudah bisa dipakai dan sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk untuk observasi yang akan kita lakukan. Nah, dan berikutnya aku menggunakan jurnal-jurnal penelitian. Di sini ada jurnal dari UGM juga tentang pembusukan. Nah, di sini kita mungkin akan kaitkan dengan proses pembusukan nasi menjadi basi yang sudah kita perbincangkan sebelumnya. Oke. Nah, setelah melakukan observasi, ternyata aku menemukan beberapa hal penting dalam proses pembusukan. Aku juga udah melihat-lihat ya jurnal-jurnal, apakah hasil kita sama dengan hasil penelitian mereka ataukah berbeda. Nah, di sini ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi tentang proses pembusukan makanan. Di sini ada faktor udara atau oksigen. Katanya di sini faktor udara ini akan memberikan kondisi yang meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan mengakibatkan kerusakan pada makanan dengan bantuan enzim, katanya seperti itu. Nah, di sini berdasarkan jurnal yang aku baca seperti itu. Yang kedua ada faktor kadar air dan kelembapan. Untuk faktor kadar air dan kelembapan, air membentuk sekitar 70% dari berat makanan. Nah, seperti itu. Air dalam makanan diklasifikasikan menurut ketersediaan atau aktivitas biologis, baik bebas atau terikat. Air yang bebas tidak terikat untuk setiap komponen dalam makanan bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, dari di sini kita ketahui kalau kelembapan bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan mikroba, ya. Yang lembab itu lebih mudah untuk proses pertumbuhan mikroba. Yang ketiga ada faktor cahaya. Di sini juga dikatakan cahaya itu berpengaruh besar dalam proses pembusukan makanan. Keempat, faktor waktu. Waktu sepertinya itu sudah logis ya, semakin lama mungkin semakin busuk. Jadi ya seperti itu. Yang kelima itu faktor suhu. Nah, yang tertarik dari faktor suhu ini
Katanya suhu bisa mempengaruhi proses pembusukan makanan. Seperti panas yang berlebihan akan meningkatkan laju reaksi enzim makanan dan bisa juga untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Contohnya apabila didinginkan, dimasukkan ke suhu rendah, bakteri tidak dapat hidup pada suhu tersebut sehingga bakterinya lebih lambat untuk bereproduksi sehingga pembusukan atau makanan itu menjadi lama untuk basi. Seperti itu juga dengan pemanasan. Pemanasan juga seperti itu. Tapi pemanasan yang berlebihan atau pendinginan berlebihan itu dapat mengurangi kandungan gizi makanan. Pengeringan juga seperti itu. Pengasinan atau pengawetan makanan. Nah, setelah kita melakukan observasi, mungkin kita sudah dapat ya menarik hipotesis, kesimpulan sementara dari hasil percobaan yang belum kita lakukan. Menurut aku sih nanti untuk eksperimennya kita buat dalam 3 situasi deh. Karena aku di sini tertarik dengan yang namanya faktor suhu dan kelembaban. Faktor suhu, kelembaban, ya. Faktor suhu, kelembaban, ini satu lagi faktor cahaya. Ya, aku tertarik sih dengan ketiga ini. Jadi aku mau buat di dalam 3 situasi untuk eksperimennya. Jadi aku mau buat eksperimen 3. Yang pertama itu faktor suhu, aku bedakan nanti. Yang pertama itu di dalam lemari pendingin, aku taruh di dalam kulkas. Yang kedua, aku biarkan di udara terbuka. Di situ bakal ada cahaya dan pasti bakal ada udara. Yang ketiga, aku letakkan di wadah yang benar-benar tertutup. Wadah yang benar-benar tertutup dan tidak ada cahaya sama sekali yang masuk dan udara juga tidak ada. Jadi aku mau buat ketiga situasi ini. Tapi sebelum kita melakukan eksperimen, aku bakal menarik hipotesis dari observasi yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, hipotesis yang aku tarik, di makanan yang lebih cepat basi itu menurut aku itu berada di tempat yang tertutup, yang tidak ada cahaya tadi. Yang tidak ada cahaya tadi, yang tempat benar-benar tertutup. Karena nasi ini kita tahu ya, nasi ini mengandung 70% air. Jika airnya tidak keluar, menurut aku pasti dia akan berkumpul di situ dan otomatis dia akan menjadi lembab. Lembab itu menjadi sarana untuk pertumbuhan mikroba. Ya, walaupun di tempat tertutup bisa jadi dia itu mikroba atau bakteri anaerob. Kalau di tempat terbuka dia nomor 2 karena dia akan mengalami pengeringan menurut aku, dan itu bisa memperlambat proses basi, tapi mungkin teksturnya akan berubah menjadi lebih kasar dan lebih keras karena dia menjadi tidak lembab, karena pasti udara bakal menarik air yang ada di nasi tadi. Yang nomor 3 yang paling lama tahan itu pasti yang ada di kulkas. Itu hipotesis aku ya. Karena setelah kita baca observasi tadi, ternyata suhu dapat menghambat, suhu yang lebih rendah dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi hipotesis aku 3, yang paling lambat itu adalah, yang paling lambat untuk basi adalah yang di dalam lemari pendingin. Yang kedua adalah di ruang terbuka, dan yang paling cepat basi adalah di dalam wadah tertutup dan tidak ada cahaya. Nah, itu hasil hipotesis aku. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak tahan ya. Aku juga udah gatal nih tangan aku, pengen melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis aku benar apa tidak. Oke, langsung saja kita melakukan eksperimennya. Oke guys, kita sudah sampai ke percobaan yang keempat. Oke, aku lupa tadi. Yang pertama kita ada perumusan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga hipotesis, dan keempat kita akan melakukan eksperimen. Oke, eksperimen yang kita lakukan tadi mungkin udah aku bilang ya. Kalau kita bakal melakukan eksperimen tentang nasi, kita akan lihat proses pembusukan yang ada pada nasi. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu sedikit. Tadi aku udah sempat singgung kalau kita bakal melempatkannya kepada 3
3 situasi. Yang pertama, ruang tertutup dan tidak ada cahaya. Yang kedua itu di tempat terbuka, di ruang terbuka seperti ini, suhunya pasti suhu udara ya, sama seperti ruang tertutup tadi, suhunya suhu udara, cuman yang membedakannya adalah cahaya dan keberadaan udara dan oksigen. Dan yang ketiga, kita akan masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin. Yang berdasarkan observasi tadi, katanya kalau masukkan ke kulkas dia tidak akan mengalami pembusukan atau pembusukannya menjadi lebih lambat. Oke, proses percobaannya mungkin aku kasih limit waktu kali ya. Limit waktu yang kita lakukan ini mungkin hanya 3 hari, karena menurut aku 3 hari sudah cukup untuk mengetes sementara. Nanti jika ada proyek selanjutnya mungkin bisa kita lakukan lagi. Nah, di sini aku sudah sediakan nasi. Nasi di sini aku ambil nasi putih ya teman-teman, nasi putih. Di sini masih keadaan nasi putihnya itu cukup panas, masih cukup panas ya. Mungkin kadar kadar airnya mungkin juga masih agak banyak karena dia masih panas, juga masih ada embun-embunnya. Mungkin di video tidak terlalu terlihat. Nah, di sini aku sudah sediakan wadah yang tertutup. Nih, wadah yang tertutup aku siapkan sama tutupnya nih. Dan ini tempat untuk wadah yang ada di suhu udara. Di sini aku bagikan saja sedikit-sedikit saja ya, mungkin karena membazir kalau terlalu banyak. Nah, di sini aku bagi sedikit. Ini masih kelihatan panas ya. Oke. Di sini aku sudah menempatkannya 3 tempat. Nih untuk nanti aku masukkan ke dalam kulkas. Yang ini aku tutup dulu. Sebelumnya aku sudah menjamin ya kalau tempat ini benar-benar bersih supaya tidak ada kontaminasi untuk percobaan kita kali ini. Benar-benar pure hasil percobaan kita. Ini kita tutup rapat, nanti kita taruh ke tempat yang tertutup. Oke, yang ini untuk di suhu udara, tempat terbuka. Aku biarkan terbuka seperti ini aja. Oke, mungkin ini aja. Nah, ini aku letakkan dulu ke tempat yang gelap. Mungkin tempat yang gelap itu contohnya bisa di sini. Ini juga cukup gelap. Oke, tempat gelap sudah cukup gelap yang berlaku. Yang ini aku letakkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas di sini. Dan ini aku biarkan saja di sini. Ya, kita bakal lihat. Oke, nanti di hari pertama sampai hari ketiga aku akan follow up terus bagaimana proses yang akan ditimbulkan dari setiap percobaan kita ini. Apakah ada perubahan ataukah tetap? Ya. Oke, see you untuk 3 hari ke depan. Bye-bye. Halo guys. Oke, kembali lagi. Sudah 3 hari ya dari hari pertama. Dan hari kedua, hari pertama sudah kita lalui dan aku sudah mendokumentasikan ya. Nah, ini udah hari ketiga ya. Udah hari ketiga dari awal project kita membuat metode ilmiah melihat reaksi nasi yang kita diamkan dalam 3 situasi. Nah, kalau mereview kembali 3 situasi kemarin apa-apa aja. Yang pertama itu di tempat yang tertutup, jadi tidak ada udara yang masuk. Yang kedua itu di tempat benar-benar terbuka, itu pasti ada udara yang masuk. Dan yang ketiga itu di lemari pendingin di dalam kulkas. Nah, nanti kita akan membandingkan ketiganya dan kita akan mencocokkan dengan hipotesis yang sudah kita buat kemarin berdasarkan jurnal-jurnal atau buku-buku yang sudah saya baca. Oke guys, langsung saja kita mau melihat hasilnya. Terus ikutin saya. Nah guys, sekarang sudah aku ambil nih sampel yang sudah kita buat kemarin. Di sini ada nasi yang kita biarkan di tempat yang terbuka. Seperti ini bentuknya. Kalau aku review sedikit, dia ini menjadi lebih kering. Ya, lebih kering dia. Nih, tengok lihat.
dan lebih keras dibandingkan hari pertama dan hari kedua. Nah, jadi prosesnya kalau aku rutin itu hari pertama dia masih seperti nasi biasa. Kalau di hari kedua dia sedikit kering, tapi bukan sekering ini, tapi di bawahnya itu masih basah. Nah, di hari ketiga ini dia benar-benar kering seperti kerang pada nasi pada umumnya. Nah, untuk pada nasi yang di tempat tertutup, nah ini baru aku buka ya. Ini baru aku buka di hari ketiga. Hari kedua aku tidak membukanya karena aku penasaran apa yang terjadi untuk hari kedua ini. Kalau tidak dibuka dan benar-benar tidak ada udara yang masuk. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat nih, dia ini menjadi lebih berair dan warnanya itu menjadi lebih kuning, dan kalau aku lihat ini bentuknya seperti apa ya? Lebih lembek, coba ya kita lihat. Tuh kan lebih lembek, lebih benar-benar lembek dibandingkan nasi pada umumnya, dan dia itu ada bau basinya seperti bau alkohol gitu ya, seperti terkontaminasi gitu. Nah, kemungkinan dari hipotesis yang kita ambil kemarin ini benar, karena memang dari awal kita taruh yang namanya nasi panas ya, nasi panas yang kita diamkan, ada kemungkinan udara panas yang terperangkap di dalam ini tidak menguap keluar akan tertahan oleh tutupnya, sehingga nasinya menjadi lembab, dan lembab itu bisa menyebabkan bakteri bisa berkembang biak, bakteri anaerob ya, bakteri yang berkembang biak tanpa udara. Ini bisa kita lihat nih, lihat tuh bentuknya menjadi kuning, lembek dan berair. Ini bukan hanya di sini tapi banyak airnya ya. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas dan warnanya sedikit lebih kuning dan benar-benar terasa baunya ya. Mungkin kalau secara ikatan kimia dia sudah menangkap air, jadi ada perubahan struktur kimianya juga sehingga menimbulkan bau-bau alkohol ya, ada OH-nya. Oke. Itu untuk nasi yang basah. Nah, ini untuk nasi yang di dalam kulkas. Tuh, ditengok dulu. Untuk nasi yang di dalam kulkas sepertinya tidak ada perubahan kecuali dia menjadi lebih dingin dan agak lebih keras, tapi secara bentuk fisik, cara kita lihat seperti ini dia masih seperti bentuk biasa ya, dia seperti bentuk biasa tapi dia masih bentuk nasi tapi dia lebih dingin dan agak kering ya, tapi karena mungkin udah dikeluarkan di udara seperti ini dia agak lebih basah, tapi tadi di dalam kulkas dia lebih kering ya, mungkin karena suhu udah terjadi perubahan suhu, jadi dia agak lebih basah di kamera. Nah, sekian eksperimen yang udah kita buat. Kita lanjut ke metode ilmiah berikutnya. Setelah eksperimen sudah kita lakukan, akan kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya ya, ternyata benar ya. Ternyata benar hipotesis yang sudah kita rancang kemarin dari jurnal-jurnal, dari penelitian-penelitian orang dan dari buku-buku panduan, bahwa nasi yang berada di dalam kulkas itu lebih tahan lama. Karena suhu udara dari kulkas itu yang lebih dingin menghambat proses pertumbuhan bakteri. Nah, yang kedua, yang paling tahan nomor 2 yaitu nasi yang berada di udara. Nasi yang berada di udara karena memang tidak ada kontaminasi seperti lembab atau apa, jadi dia lebih tahan ya dibanding dengan nasi yang nomor 3 tadi. Dia benar-benar sudah terjadi ikatan baru dan bentuknya jadi lembek gitu. Jadi benar hipotesis kemarin bahwa yang lebih mudah basi itu adalah nasi yang berada di tempat tertutup, karena udara uap pada nasi itu tidak keluar dan kembali lagi ke nasinya sehingga menyebabkan nasi menjadi lembab dan terjadi proses pembusukan oleh bakteri anaerob. Oke, sekian metode ilmiah yang sudah kita lakukan. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya. Saya Meliana Toresia pamit undur diri. Terima kasih.